Nama gue Jotom, founder dan CEO JT Production Jakarta. Kali ini gue mau sharing ke teman-teman. Halo, nama gue Jotom, CEO dan founder dari JT Production Jakarta. Kali ini di episode Cerita Om JT, gue akan cerita tentang mengubur kredibilitas. Menurut Om JT, apa perbedaan paling mendasar antara pencitraan dan kredibilitas yang nyata? Pencitraan itu lebih bagaimana cara kita memake up atau makeover dandanan atau memoles dari tampilan dari apa yang mau kita saksikan gitu. Jadi misalnya contoh kayak misalnya kita lagi berkarya atau bekerja atau mungkin melakukan sebuah aktivitas yang perlu dipoles gitu dalam sebuah pencitraan. Berbeda dengan kredibilitas gitu. Tapi kredibilitas itu adalah sebuah kemampuan atau skill yang memang mendasar yang dimiliki oleh seseorang yang sudah dibangun dengan perjalanan, dengan masalah-masalah yang dihadapi dari awal sampai dengan dan bagaimana mensolusikannya sampai dengan dia menjadi jauh lebih baik. Nah, itu adalah sebuah kredibilitas. Jadi kalau dibilang perbedaan, mungkin perbedaannya lebih ke memang nggak semua pencitraan itu nggak punya kemampuan, tapi pencitraan itu lebih dilihat dari sisi makeover ya, atau make up-nya gitu kan, tampilan dari sebuah atau dari sosok atau ya sebuah perusahaan atau dari sosok perorangan gitu. Kalau kredibilitas itu sebuah capaian dari kemampuan dan skill kurang lebih. Seberapa berbahaya ketika sebuah promotor atau I.O. lebih fokus membangun tampilan luar dibanding memperkuat sistem internal? Tentu berbahaya sekali ya. Kenapa? Karena yang namanya sistem internal itu justru yang harus prioritas, itu yang pertama. Karena membangun perusahaan khusus di bidang event ataupun di bidang yang lain kurang lebih itu hampir-hampir mirip sebenarnya. Mau itu event organizer ataupun promotor itu sama. Fondasi awal dalam sebuah rumah yaitu perusahaan itu sistemnya dulu yang harus dibenahi, dari mulai manpowernya, permodalannya sampai dengan strategi-strategi yang ada di dalamnya. Jadi itu adalah fondasi awal. Nah, baru setelah itu kita bicara tentang tampilan. Karena banyak IO juga yang besar-besar gitu atau perusahaan-perusahaan yang besar-besar itu juga tidak berbanding lurus dengan postingan ya. Kadang-kadang malah ada yang nggak update, nggak posting gitu ya, atau nggak make up gitu dengan sosial media, nggak share gitu, tapi billingnya gila-gila gitu dan projectnya gede-gede gitu kan. Di dalamnya kuat gitu, sistemnya kuat dan karyawannya banyak gitu, modalnya kuat, segala macam sistemnya banyak. Jadi itu dulu yang pertama yang harus dilakuin sama perusahaan, khususnya di bidang event, IO ataupun promotor. Baru setelah itu kita bicara yang lain. Apakah reputasi bisa tetap bertahan jika fondasi keuangannya tidak sehat? Tentu sulit ya untuk bertahan. Kenapa? Karena pada akhirnya perusahaan itu jadi tidak dipercaya oleh perusahaan-perusahaan partner yang lain gitu. Karena kenapa? Karena reputasi kita bangun dengan kepercayaan, baik itu terhadap klien dan juga terhadap mitra kerja, terhadap tim dan siapapun lah yang bekerja sama dengan perusahaan kita. Nah, ketika ada masalah keuangan yang membuat kita jadi tidak dipercaya lagi, baik itu terhadap investor atau partner, mitra, vendor dan lain-lain, ya otomatis reputasi yang kita bangun selama ini ya hancur gitu. Jadi kembali lagi, kalau sistem di dalamnya itu nggak kuat, itu sama aja kayak kita nanam pohon atau nanam tanaman tapi nggak dipupukin. Jadi dia akan tumbuh liar, dan karena tumbuh liar otomatis itu akan merusak ekosistem dari tanaman itu sendiri. Sama halnya dengan perusahaan. Perusahaan ekosistemnya tidak akan berjalan dan reputasi udah pasti akan buruk. Kenapa? Ya ketika kita punya masalah keuangan yang tidak bisa kita atasi dan apalagi berdampak buruk untuk perusahaan orang lain, khususnya mitra kerja atau vendor. Jadi hati-hati kawan.
Apa dampaknya bagi vendor dan partner ketika komitmen finansial tidak sejalan dengan citra yang dibangun? Yang pertama, hilangnya kepercayaan. Kepercayaan terhadap mitra, terhadap vendor, atau relasi itu pasti akan hilang. Terus kan kemudian yang kedua, hilangnya juga semangat kerja dari internal gitu, sehingga karena kepercayaan itu hilang, otomatis karyawan pun atau tim itu juga jadi tidak confident atau tidak percaya diri terhadap perusahaan sendiri. Terus itu berarti artinya semangat turun, sudah pasti. Terus kemudian yang ketiga, value perusahaan akan bergeser, yang akhirnya tujuan awal membuat perusahaan mungkin itu menjadi kabur dan visi misi jadi nggak jelas, dan yang terakhir perusahaan tidak akan berkembang dan bahkan bisa layoff atau tutup atau malah bangkrut. Jadi hati-hati dalam mengambil kebijakan, bangun fondasi awal, reputasi, kredibilitas itu penting sekali. Jangan lupa sistem harus dijaga dengan baik. Menurut Om JT, kenapa fenomena terlihat sukses tapi sebenarnya rapuh cukup sering terjadi di industri event? Itu sering terjadi karena secara umum kita ini kan kerja di perusahaan entertainment gitu, yang dimana salah satu turunannya adalah lifestyle atau gaya hidup. Jadi gaya hidup yang nggak sesuai dengan kemampuan dan kapasitas itu yang ngebuat habitnya berubah, yang ngebuat pemikiran atau mindsetnya berubah, dan yang ngebuat point of view atau perspektifnya juga berubah. Dan itu berubahnya bukan jadi lebih baik, tapi malah jadi lebih boros, jadi tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, terus tidak sadar kemampuan, tidak sadar kapasitas, dan akhirnya membuat arogansi terhadap diri sendiri dan perusahaan, sehingga banyak sekali godaan-godaan yang terjadi yang ngebuat jadi berantakan semua keuangannya gitu. Jadi memang menjadi pengusaha di bidang event khususnya, ya iman juga harus kuat gitu, dan kita juga harus tahu tujuan awalnya apa, sehingga ketika kita mendapatkan uang yang mungkin besar nilainya yang tidak pernah kita dapatkan sebelumnya, kita nggak kaget, nggak jadi power syndrome, nggak jadi OKB gitu kan, dan akhirnya kita jadi bisa manage gitu. Dan kita juga sadar kapasitas, kita sadar kemampuan, jadi akhirnya hiduplah atau lifestyle lah sesuai dengan kemampuan. Nah itu yang terjadi fenomenanya. Jadi kebanyakan seperti itu, yang pengen seperti si A ngelihat si B kok sukses ya, si C ini tapi nggak dipelajarin gimana caranya, ya kaget gitu, tiba-tiba gue pegang duit banyak, ya akhirnya lifestyle-nya ngikutin, dan akhirnya jadinya malah nggak bisa ngatur cash flow dengan baik. Kebanyakan sih seperti itu kejadiannya. Apa pesan Om JT untuk pelaku industri yang ingin membangun kredibilitas jangka panjang, bukan hanya citra sesaat? Yang pertama, kemampuan itu paling dasar. Kapasitas diri, kemampuan atau skill, terus pengetahuan, ilmu itu kita harus punya. Terus kemudian konsisten, fokus terhadap apa yang kita development atau apa yang kita kerjakan, apapun bidang itu. Khusus untuk industri kreatif event Indonesia, ya godaannya rentan, yang banyak sekali distraction, banyak sekali pecahan-pecahan bidangnya. Kalian harus fokus dan konsisten terhadap bisnis apa yang kalian jalani. Ketika kalian udah siap untuk improvement atau bikin bisnis unit yang baru atau usaha yang baru, make sure bahwa bisnis utama kalian itu sudah sustainable, sudah berjalan autopilot. Terus kemudian jangan pernah membuat kepercayaan orang lain, siapapun itu, baik itu klien, investor, partner, mitra, vendor, tim, mau itu tim in-house ataupun freelance, kecewa atau jadi tidak percaya lagi terhadap kita, sehingga citra yang kita bangun selama ini yang mungkin kelihatannya wow atau keren di dunia sosial media itu tetap terjaga dengan baik kredibilitasnya. Jadi kredibilitas itu harus juga disertai dengan kemampuan
juga harus disertai dengan sikap profesional, sehingga memang kita dikenal dengan nama yang baik, dengan kredibilitas yang baik, bukan hanya sekedar eventnya kelihatan keren, eventnya kelihatan banyak di sosial media, postingan segala macam itu kelihatan hebat, atau kegiatan kita kelihatan wow gitu, tapi ternyata nol, ternyata kosong gitu. Atau ternyata ya banyak teman-teman yang belum dibayar gitu, banyak mitra-mitra yang belum dibayar, atau utangmu banyak gitu. Akhirnya kredibilitasmu itu nggak ada, akhirnya kamu juga tidak meninggalkan dampak dan manfaat dan nama yang baik, yang pada akhirnya ya kamu cuma sekedar hidup, tapi bukan membuat dampak dari sebuah ekosistem yang berarti untuk industri kreatif di Indonesia. Itu aja pesan saya. Sukses untuk pengusaha, para owner yang bergerak di industri event di Indonesia.